Terus ide usaha stainless ini awalnya gimana emang? Eh, Awalnya sih emang karena ini aja. Saya tuh kalau jalan-jalan di Jalan Mustika Jaya sini, Iya. eh, kalau ngelihat orang yang punya bengkel itu minimal di belakangnya ada rumah besar. Ah. Saya mikir, oh mungkin bisnis ini menguntungkan akhirnya. Ya, kenapa nggak coba aja? Heeh. Oh setiap Mas itu ngelihat setiap ada bisnis stainless Uh-uh. di belakangnya itu ada rumah besar. Iya. Mas pengen seperti itu. Iya gitu. Bukan saya ingin punya rumah besar, bukan, mungkin. Oh berarti dari stainless bisa banyak nih. Dari stainless bisa masukkan betul, banyak. Betul, dari situ. Tapi emang banyak hasilnya. Tiap Alhamdulillah. bulan berapa nih? Alhamdulillah. Omsetnya berapa dalam sebulan? Sebulan. Ini aja ya estimasi ya. Ya estimasi aja. Estimasi antara 200 sampai 300-an. 200 sampai 300. Iya, per bulan. Ada rencana nggak untuk ekspansi bisnis selain kan tadi untuk kalau buka workshop kan nggak? Ada ini nggak ide kira-kira atau ada keinginan nggak Mas Oki ini mau besarin lagi size bisnisnya seperti apa? Betul. Kalau keinginan untuk membesarkan bisnis selalu ada ya. Karena kita target sebenarnya scale 10 kali lipat gitu. Ya Kalau dari targetnya misalkan nih dari omset 300 pengen naik ke berapa gitu. Ya. Ada nggak strateginya atau pengen usaha apa lagi? Mungkin diversifikasi produk ya. Mm-mm. Karena kalau kita cuma ngandelin keranda dan sebagainya nggak cukup. Nggak cukup. Karena memang marketnya segitu-segitu aja. Yang ada situ-situ Ya, aja. Ya. gitu. Akhirnya rencana kita sih diversifikasi produk dan sudah ada beberapa yang berhasil. Gitu. Contohnya Satu, kita jual podium. podium. Ya, podium untuk universitas, untuk ballroom dan sebagainya kita jual gitu, untuk sekolah. Lalu next itu kita ada wastafel juga. Oh, ya. Ya, ada wastafel juga. Itu sih salah satu contoh dua percobaan kami selanjutnya yang berhasil gitu. Dan di divisi keranda pun ada banyak produknya, nggak cuma keranda dan tempat pemandian jasa, nggak ada. Kalau saya hitung itu ada 24. Ya. Divisi keranda oke gini. Ya. Dari usahanya kan namanya Rajani. Iya, betul. Nah, Rajani ini ada divisi keranda, Ya. divisi podium, Ya, betul. divisi wastafel. Ya, betul. Kalau divisi keranda ini, emang pecahannya bisa keranda ada keranda apa aja nih? Produknya banyak. Keranda kan kita ada macam-macam. Ada keranda biasa yang seperti di sana tadi dilihat, ada yang lipat. Oh, Kalau gitu. orang yang mau keranda bisa dilipat, kita bisa. Portable Keranda gitu. dilipat, betul. Bisa dilipat kerandanya. Oh. Terus ada lagi namanya keranda multifungsi. Oh. Ya. Keranda multifungsi itu keranda tapi bisa dibuat jadikan tempat pemandian jenazah juga. Oh, ya, sekalian ya. Iya. Keranda pun untuk ambulans beda lagi bentuknya. Untuk ambulans. Menyesuaikan dengan size ambulans lah gitu ya. Tempat pemandian jenazah juga banyak. Ada tempat pemandian jenazah yang standar, ada yang kakinya bisa dilipat, ada yang dijadikan kereta. Keranda pun ada yang dijadikan kereta gitu. Terus kami ada semacam tenda gitu. Jadi kalau misalkan orang mau memandikan jenazah kan butuh privasi ya, ditutup. Nah, kami bikinin juga tendanya, ada itu. Ada juga balai atau dipan jenazahnya, ada itu. Ada kain-kainan, ada kain kerandanya pun ada tiga jenis gitu, ada 3 jenis. Ada juga kita bikin divisi satu untuk modifikasi ambulans. Jadi kalau misalkan Masnya punya punya mobil EPV, Grand Max, Luxio dan sebagainya yang mungkin bisa dijadikan ambulans, bisa dibawa ke kami, kita rombak habis jadi ambulans. Oh, itu timnya dari memang di sini? Ada juga dari sini juga gitu. Di sini juga pembuatannya. Pembuatan juga di sini. Di sini. Ya, itu. Itu baru dari divisi keranda ya. Divisi keranda ya. Tapi emang selama ini memang keranda kan spesifiknya. Kalau selain keranda ada nggak pesanan lain? Selain keranda, selain podium, selain wastafel, ada pesanan lain nggak? Enggak sih. Jarang ya, karena memang fokusnya udah ditonjolinnya, brandnya memang itu ya, brandingnya ya tentang keranda jenazah gitu ya. Betul. Justru kalau misalkan ada masuk yang lain gitu, misalkan ada orang mau bikin pagar nih, datang ke kita, Mas saya mau bikin pagar, justru malah ganggu ritme produksi kami. Produksi ya. Gimana gitu. Kalau misalkan dari mau pesan kayak gitu gimana Mas? Kami tolak dulu. Arahin ke lain. Iya, kita arahin ke rekanan mungkin. Ke kanan ya. Gitu. Dari 2012 sampai saat ini pernah mengalami ini nggak masa-masa lagi down? Kalau saya sih nggak nganggap masa down ya, tapi sebagai masa pembelajaran. Justru yang bikin kami down itu saat kami stagnan. Gimana? Ya
misalkan bayangin aja misalkan sudah 3 tahun nih sebelum muncul divisinya Podium dan Wastafel gitu. Itu 3 tahun penjualan flat, misalnya sebulan misalnya aja 20 unit keranda, 20 unit pemandian, gitu aja terus setahun. Bosan kan? Iya, nggak ada perkembangan. Kita jadi semacam frustasi gitu loh. Frustasi, kok nggak bisa berkembang sih? Nah, iya, segini aja. Iya betul, kenapa segini aja? Itu di tahun berapa? Itu di tahun 2016 kita udah mulai jenuh. Ya. Nah, terus gimana tuh? Akhirnya main lah kita. Mungkin dengan main-mainnya itu kita silaturahim mungkin dengan workshop tadi kita main-main ke Malang, kita belajar di sana. Ternyata kalau mau besar kita harus diversifikasi. Pantas aja kok kayak nggak bisa tadinya kita nggak tahu Mas kalau misalnya kita pun mau bisa bikin atau kita nggak punya bisnis untuk bikin produk lain. Ternyata coach saya di Malang bilang diversifikasi produk, kalau yang ini mati nanti kamu mesti punya cadangan. Nah juga seperti itu, akhirnya mulai sadar kita bikin divisi lain. Berarti dari 2012, 2016 itu merasa stagnan, main ke Malang, dapat ide untuk diversifikasi usaha, lalu membuatlah divisi baru, Podium. Ternyata size-nya nambah lagi. Iya, seperti itu. Sekarang masa pandemi ini bukannya malah bukannya malah stagnan, tapi harus pikir lagi kembali ke 2016, harus diversifikasi, jadi membuat divisi baru lagi, ya Wastafel ya. Iya betul. Mungkin di awal-awal pandemi kemarin kita sempat keteteran juga, kita sempat hitung-hitungan, ini kita nafas kita sampai bulan berapa nih? Kita udah mikir, kita udah bikin simulasi dan sebagainya. 2 bulan pertama ya emang gitu ya, pahit ya mungkin ya pahit. Cuman di bulan ketiga kita nemu celah gitu, bulan keempat nemu celah lagi, bulan kelima nemu celah. Bukannya kalau perusahaan lain mungkin mem-PHK gitu, kita malah nambah. Iya, tadinya 22 sekarang 25, nambah 3 orang lah. Nambah 3. Iya. Oke, dari 20 orang itu bagiannya apa aja itu 20 orang? Dari 20 orang itu yang besar dulu ya. Yang besar diproduksi jelas. Iya, ada berapa? Isinya ada tukang las. Itu ada sekitar 8 orang. Sekitar 8 orang. Masuk ke sama yang di sini jadi 9. Masuk ke finishing. Di finishing ada sekitar 6 orangan. 9 tambah 6 ya, 15. Iya, 15. Ada supir 3. 2 orang lagi. Supir 3. Ada admin 1. Bagian belanja 1. 20. Iya, 20. Kenapa bisa nambah 3 nggak cukup tuh dimaksimalkan tenaga yang 9 dan 6 orang itu? Iya. Iya, nggak cukup ya. Kita kemarin sempat ada antrian 20 unit itu ya. Itu Wastafel. Iya. Itu kan harusnya kalau kita yang biasanya jual ready stock telepon pagi kita antar sore, ini jadi mundur 7 hari kan. Di sini karena terbiasa seperti itu jadi pusing, semuanya pusing. Akhirnya kita nambah orang lagi gitu. Kalau keranda jenazah kan orang mungkin searching di Google keranda jenazah udah muncul nih. Udah langsung muncul. Usaha yang masuk ini, Rajani ini. Kalau misalkan orang searching di Google Wastafel gitu, muncul nggak? SEO-nya mungkin belum dapat ya, karena berat. Wastafel-nya agak berat, butuh proses SEO, butuh proses lah. Itu masuk pembahasan marketing mungkin ya. Dulu kita pakai Google Ads. Kita belajar Google Ads. Ya dari situlah. Google Ads ya. Iya, Google Ads. Terus pemasarannya selain di website mana lagi? Di beberapa marketplace kita juga pasarkan. Mana aja, nggak apa-apa sebutin aja. Di Tokopedia. Tokopedia ada juga? Ya, Tokopedia jelas. Di Bukalapak, Shopee. Iya. YouTube juga ada kan? YouTube kita juga ada. Juga ada kan? Cuma formalitas aja lah gitu. Ya nggak apa-apa kan, orang yang ketik keranda jenazah di YouTube kan kelihatan udah tuh. Betul. Terus kalau untuk promosi Podium dengan Wastafel ini terpisah nggak website-nya? Apa digabungin di satu? Kita bisa ya? Kebiasaan kita bikin divisi baru, kita bisa semuanya. Dipisah. Dipisah untuk channel pemasarannya ya. Kita bisa. Jadi website-nya berbeda. Tapi di Tokopedia dan Shopee itu satu toko. Di Tokopedia dan Shopee itu satu toko. Kalau di Tokopedia namanya apa? Di Tokopedia ada Jaya Madani namanya. Jaya Madani. Tokonya. Nama tokonya. Jaya Madani. Terus Rajani apa bedanya? Jaya Madani itu nama legal kita.
nama legal di akte. Ya. Terus kalau Rajani itu? Rajani itu nama brand kita. Kalau keranda jenazah punya Mas Oki dengan produksi punya orang lain, itu ada standar harganya nggak? Standar harga kita nggak ada sih, karena kebetulan dari 2012 sampai sekarang harganya belum naik sama sekali. Belum naik sama sekali. Masih di angka segitu, 3,5 juta satu set. 3,5 juta yang paling murah? Paling murah 3,5 juta satu unitnya, 3,5 juta. Dan yang paling mahal? Yang paling mahal ada 11 juta. 11 juta. Itu kereta. Kereta ya. Itu kereta sih itu. Dan kita nggak ada sih. Kebetulan kompetitor juga bukan cuma satu, ada banyak gitu. Dan mungkin mereka berpatoknya ke kita juga karena kita pertama. Oh, kan? Mereka malah Mas Oki ini menjadi patokan ya untuk harganya. Ya. Karena kita juga memonopoli pasar istilahnya seperti itu. Sebenarnya karena kita memonopoli sebenarnya bisa kan, bisa aja gitu kita main harga, cuma balik lagi karena kita selain bisnis itu juga niatnya bantu masjid. Akhirnya udahlah, profitnya nggak usah tinggi-tinggi, asal cukup buat gaji karyawan sama makan cukup gitu. Yang penting masjid bisa terbantu dah, gitu aja gitu. Kan memang karena apa, pembelinya itu kan memang dari itu ya, kebanyakan masjid ya. Iya, gitu. Kok bisa ya kepikiran buat keranda jenazah itu ya? Itu dia. Gitu. Itu memang apa, emang berjalan begitu aja apa pas lagi merenung gimana pikiran gitu? Mungkin sempat konsultasi juga ya sama ibu dulu. Dan kalau ibu lampu hijau kita maksud saya kok bisa ngambilnya keranda jenazah gitu, ditonjolkan dari bisnis stainless ini gitu? Karena besar duluan. Terlanjur besar duluan dari keranda, akhirnya kita tonjolin lah di keranda. Karena awalnya iseng aja gitu, produk apa? Karena ada satu yang mesen iseng gitu ya. Betul. Karena ada satu perusahaan tuh besar. Iya. Akhirnya dimantepin lah tuh, wah brand saya ini jualan keranda jenazah. Iya, betul. Karena kita nggak pernah menganggap bisnis ini besar karena kami atau karena saya atau karena bapak saya, tapi semuanya pasti ada faktor luck-nya lebih besar dari situ. Faktor keberuntungannya mungkin lebih besar. Terus kalau yang paling apa? Yang paling penting dalam bisnis, menjalankan bisnis itu apa menurut Mas Oki? Menurut saya yang paling penting dalam menjalankan bisnis itu apakah promosinya, branding, atau kayak kalau di bank tuh kan yang paling kita pentingkan itu kan adalah kepercayaan tuh. Kan? Kalau di bisnis ini menurut Mas Oki apa yang paling penting dilakukan oleh seorang pengusaha? Kalau di kami yang paling penting satu, hajar aja dulu. Hajar aja dulu. Apapun itu hajar aja dulu. Misalkan contohnya, seperti dulu dari toko bagus kita kena masalah tadi. Website kita masih ngawang kan, apa sih website itu, dunia internet sih apa sih, kan zaman itu kan kita masih pakai mungkin Nokia yang pakai Symbian gitu ya. Cuma ya hajar aja dulu, belajar dulu gitu. Itu maksudnya ya, sendiri apa cari tim? Sendiri. Dari biasanya baca Quran, langsung lihat apa? Kursus. Iya, kursus. Berarti memang ada kemauannya Mas Oki untuk membesarkan usaha ini ya? Iya. Terus itu sih intinya, hajar aja dulu. Ya. Podium juga dulu. Awalnya ya gitu juga, sama ada dapat pesanan satu, bisa bikin seperti ini nggak, bisa coba deh kita jual, hajar aja dulu, jalan. Sampai sekarang jalan. Sudah pernah dipakai Bu Sri Mulyani dan sebagainya. Gimana ceritanya dipakai Bu Sri Mulyani? Ini dipesan sama salah satu instansi pendidikan waktu itu di Jogja kalau nggak salah. Dan di situ Bu Sri Mulyani foto, dia sedang pidato itu. Ada beritanya, wah ini podium kita nih. Beritanya, udah ciri khasnya udah kelihatan itu. Udah kelihatan banget produk kita. Gitu. Ya saya bingung itu kenapa ya dari jauh-jauh, dari Jogja, dari Aceh nyarinya kesini tuh. Emang di sana ada? Nah, itu dia. Mungkin karena mereka nyari dari yang terdekat sama mereka dulu. Yang terdekat sama mereka bukan lingkungannya, malah justru kan gadgetnya. Iya, benar. Karena pertama kali yang dibuka HP, ya ketemunya malah kita duluan. Padahal kan pengrajin podium di Jepara banyak dekat dengan mereka. Iya, betul. Jepara pusat justru kan, Pasuruan banyak pengrajin kayu di sana. Tapi kenapa malah kesini? Iya, mungkin dari bisnis itu kan berarti untuk untuk promosi udah tuh online. Nah di online sendiri itu kan ada banyak juga tuh yang jualan.
bukan Mas Oki sendiri kan jualan keranda, podium kan bukan Mas Oki sendiri. Nah, apa yang membedakan tokonya Mas Oki ini dengan toko yang lain kalau di online? Misalkan saya pengen belajar nih di salah satu aplikasi online, saya lihat keranda jenazah. Apa yang membuat saya pengen belanja di tempatnya Mas Oki? Mungkin servis ya. Karena kita udah ada di online, mungkin mereka menghubungi beberapa dari yang ada di halaman satu tadi. Mungkin kami yang servisnya paling satu cepat, kedua barangnya paling tersedia gitu. Barangnya ready stock, akhirnya mereka ya pasti jatuh hati pertamanya ke kami gitu. Ya benar. Kalau menurut saya sih betul kata Mas Oki. Jadi ini pengalaman saya pribadi. Kalau saya pengen belanja apa nih, misalkan ada barang A di toko A, di toko B itu harganya beda. Tapi yang toko lebih murah ini responnya lambat banget, ya kan? Ada harganya lebih mahal sedikit, tapi responnya cepat dan barangnya ready. Saya belanja di sana, ya kan? Berarti emang pelayanan tuh harus cepat juga kan? Iya betul. Servis nomor 1 pasar depan itu wajib. Kan? Wajib. Oke, pertanyaan terakhir, ada nggak pesan dari Mas Oki bagi pengusaha yang baru ingin mencoba menjalankan usahanya? Satu, hajar dulu. Hajar dulu seperti yang tadi Mas Oki bilang kan? Iya, nggak usah overthink. Nggak usah kebanyakan mikir. Betul, masa kebanyakan mikir. Karena terkadang jadi orang yang bodoh itu lebih asik, lebih enak daripada orang yang pintar. Kenapa? Orang bodoh nggak pakai mikir, dia langsung jalan, langsung aksi. Sedangkan orang pintar kebanyakan mikir, tapi dia nggak aksi. Nggak aksi. Ya, nanti aksi dulu, nanti sambil jalanin sambil belajar. Iya, gitu ya? betul. Seperti itu. Oke, makasih Mas Oki atas waktunya ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ntar kita ketemu di pelatihan selanjutnya ya. Kayak janjian aja kita. Iya, oke. Oke, kita tadi sudah mendengar cerita dari Mas Oki. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua para subscriber. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.